Di dunia yang semakin terhubung, siapa sebenarnya yang memegang kendali kita atau data yang kita tinggalkan? Bayangkan, hanya dengan deretan kode dan koneksi internet, seseorang bisa masuk ke rekening bank, rahasia pemerintah, bahkan identitas pribadimu tanpa jejak. Film Jerman Who Am I No System Is Safe mengajak kita menelusuri sisi gelap dunia cyber di mana geng hacker muda membuktikan satu hal menakutkan. Setiap sistem bisa ditembus. Tapi apa yang mereka kejar? Ketenaran, kebebasan, atau sesuatu yang jauh lebih berbahaya? Sebelum kita ke ceritanya, saya ingin mengajak Anda untuk subscribe ke channel ini dan like jika suka dengan videonya. Tanpa berlama-lama, ini dia film Who Am I? Film dimulai dengan pria bernama Benjamin yang tengah diinterogasi agen senior Hanne Lindbergh. Benjamin adalah seorang hacker yang menggunakan identitas bernama Who Am I? Hana ingin mengetahui siapa Benjamin sebenarnya dan keterlibatannya dengan kelompok hacker Clay dan jaringan International Friends. Lalu film pun dibawa mundur ke belakang, seolah kita menelusuri jejak hidup Benjamin satu demi satu. Di sini Benjamin memulai cerita dari masa kecilnya. Waktu kecil, ia ingin menjadi superhero. Dari waktu kecil, seorang superhero memiliki kenangan buruk tentang orang tua mereka. Benjamin merasa ia sudah memenuhi syarat untuk menjadi seorang superhero. Ayah Benjamin meninggalkannya saat ia berumur 8 tahun, sedangkan ibunya meninggal karena bunuh diri. Kini Benjamin kecil dirawat oleh neneknya. Benjamin menjelaskan jika meretas sama seperti sulap, sama-sama untuk menipu orang lain. Saat berusia 14 tahun, Benjamin melakukan peretasan pertamanya. Dari situlah ia menemukan dunia barunya, sebuah ruang tanpa batas yang hanya terdiri dari baris kode dan koneksi internet. Di dunia maya, Benjamin merasa dianggap dan diakui. Tidak ada tatapan merendahkan, tidak ada ejekan teman sekolah, hanya keterampilan dan kecerdasan yang menentukan siapa kamu. Di dalam sebuah darknet, hanya ada seseorang yang ia anggap sebagai pahlawan, yaitu MRX. Ia adalah panutan bagi semua hacker, tak ada sistem yang tak bisa ia retas. MRX mempunyai 3 aturan. Pertama, tak ada sistem yang aman. Kedua, incarlah sesuatu yang mustahil. Ketiga, bersenang-senanglah di dunia maya dan dunia nyata. Benjamin bekerja sebagai pengantar pizza. Saat ia mengantar pizza, ternyata ia bertemu Mary, wanita yang ia sukai saat masih bersekolah. Di sini, teman Mary tidak mau membayar pizza yang diantar Benjamin. Namun Mary merampas uang itu dan memberikan pada Benjamin. Mary mengatakan pada Benjamin ia akan memberikan uang 100 euro lagi kepadanya jika ia membawakan bocoran soal untuk fakultas hukum. Setelah di rumahnya, Benjamin terus memikirkan permintaan Mary. Ia berhayal jika ia berhasil membawakan bocoran soal untuk Mary, ia dan Mary akan berpacaran, lalu menikah dan hidup bahagia. Benjamin pun pergi ke server kampus untuk mencuri soal ujian. Namun aksinya diketahui oleh satpam kampus. Benjamin dikenai hukuman 50 jam melakukan pelayanan masyarakat. Disinilah Benjamin bertemu dengan seorang pria bernama Max. Max, yang karismatik dan penuh rasa ingin tahu, langsung bertanya kenapa Benjamin bisa berada di tempat itu. Benjamin pun menjelaskan dengan jujur. Ia baru saja tertangkap ketika meretas server kampus, sebuah aksi iseng yang ternyata membuatnya berurusan dengan pihak keamanan. Bagi Benjamin, itu hanyalah percobaan kecil. Bagi Max, itu tanda jelas bahwa di depan matanya berdiri seorang hacker berbakat. Max mengundang Benjamin ke sebuah pesta. Pada malam harinya, Benjamin pergi ke tempat pesta diadakan. Di sana Benjamin melihat Mary bersama pria lain. Lalu, Max langsung membawanya ke lantai atas. Di sana ia dikenalkan dengan teman-temannya, yaitu Stefan dan Paul. Stefan seorang yang ahli dalam software, dan sedangkan Paul ahli dalam hardware. Di sini Benjamin harus membuktikan kemampuannya di hadapan mereka. Dengan sebuah laptop, Benjamin mulai meretas aliran listrik yang berada di komplek perumahan itu. Begitu Benjamin menunjukkan kemampuannya meretas hingga membuat mereka terkesan, tidak lama kemudian polisi pun datang. Ternyata rumah itu bukanlah rumah Max, melainkan rumah milik orang lain. Saat hendak melarikan diri, Benjamin kembali berpapasan dengan Mary. Tanpa banyak bicara, Max segera menarik Mary untuk ikut kabur bersama mereka. Setibanya di rumah, Benjamin menyadari neneknya tidak ada di dalam. Ia pun mencarinya dan menemukan neneknya berjalan sendirian, entah hendak kemana.
Sehari setelah itu, Benjamin memutuskan membawa neneknya ke rumah sakit karena riwayat penyakit Alzheimer-nya semakin parah. Benjamin memutuskan agar neneknya dirawat di rumah sakit. Saat dalam perjalanan pulang, Benjamin bertemu Max di kereta. Max mengajak Benjamin untuk melakukan peretasan. Di sana Stefan dan Paul sudah menunggu. Mereka berempat pergi ke sebuah gedung pertemuan yang dihadiri banyak orang. Max menyuruh Benjamin untuk meretas laptop untuk presentasi. Setelah Benjamin berhasil melakukan aksinya, ia berlari kembali ke dalam mobil. Di sana, mereka mengganti video presentasi dengan video lucu dengan wajah Hitler. Akhirnya aksi mereka diketahui dan dikepung oleh orang-orang, namun mereka berhasil kabur. Aksi mereka tembus 1 juta views. Di sini, Max punya ide agar mereka membuat sebuah nama untuk organisasi mereka. Benjamin pun mengusulkan nama Clay. Mereka pun mulai melancarkan serangkaian aksi peretasan untuk menarik perhatian MRX. Dalam prosesnya, mereka berhasil menembus berbagai sistem dari perusahaan besar hingga jaringan penting orang-orang di sosial media, meninggalkan jejak digital yang membuat nama mereka mulai diperhitungkan. Max pun menantikan apresiasi dari hacker panutan mereka, yaitu MRX, namun di sini aksi mereka tidak dianggap oleh MRX. Ketika rasa kesal dan marah Max memuncak, ia memutuskan menyalurkan emosinya dengan cara yang unik, meretas sebuah saluran radio, agar bisa mendapatkan sebuah mobil Porsche secara gratis. Setelahnya, keempat anggota Clay pun mengadakan pesta di rumah Benjamin, ditemani para gadis merayakan kemenangan dan sensasi dari aksi peretasan mereka. Namun, Benjamin tidak merasa nyaman dengan suasana pesta, sehingga ia memutuskan pergi. Di luar, ia menemui Mary menggunakan mobil barunya, dan mereka mulai mengobrol serta bercanda bersama. Benjamin memberanikan diri untuk mencium Mary. Merasa canggung, Mary pun segera kembali ke dalam gedung. Saat Benjamin berusaha mengejar, ia dihadang oleh seorang pria yang dekat dengan Mary, dan tanpa disangka, Benjamin dipukul olehnya. Pada keesokan harinya, mereka dikirim pesan oleh MRX, yang berisi dokumen Europol. Clay dianggap hanyalah kelompok hacker yang tidak membahayakan dan bukan pemain yang besar. MRX mengirimkan hal itu untuk menegaskan jika Clay bukanlah siapa-siapa, mereka hanyalah bayi yang cengeng. Setelah membaca pesan itu, Max menjadi sangat marah. Ia ingin membuat aksi yang lebih besar lagi untuk membuktikan pada mereka siapa sebenarnya Clay. Dengan masih ada rasa emosi dengan kejadian malam tadi, Benjamin mengusulkan untuk meretas Badan Intelijen Federal Jerman. Di sini Stefan tidak setuju akan ide itu, karena sistem mereka tidak bisa diretas. Namun, Benjamin dengan yakin mengatakan tidak ada sistem yang aman, semua sistem pasti bisa diretas. Der BND. Und Dreistigkeit siegt. Mereka pun memulai aksinya untuk mendapatkan akses ke gedung BND. Mereka melakukan dumpster diving, yaitu mencari informasi dari tempat pembuangan sampah. Mereka berharap menemukan kartu identitas atau akses yang dapat digunakan untuk menyusup ke dalam gedung tersebut. Tak lama Max menemukan sebuah kartu ucapan ulang tahun, yang dimana mereka tahu salah satu karyawan sangat menyukai kucing. Mereka berhasil mendapatkan akses ke salah satu komputer karyawan BND. Namun aksi itu belum selesai. Karena belum memiliki akses masuk ke server utama, mereka pun merencanakan langkah berikutnya. Dengan penuh kehati-hatian, mereka menyelinap ke kantor BND dan akhirnya berhasil memperoleh akses ke server utama. Mereka pun merayakan hal itu dengan berpesta ke sebuah klub malam. Ternyata Mary juga berada di sana. Benjamin mulai memberanikan diri untuk mendekati Mary. Namun saat ia keluar dari toilet, Benjamin malah melihat Mary dan Max tengah berciuman. Benjamin yang kesal memutuskan untuk pulang ke rumah. Saat di rumah, Benjamin yang masih kecewa dan marah mengirimkan sebuah data rahasia yang sempat ia ambil dari BND kepada MRX. Ternyata, tanpa sepengetahuan teman-temannya, Benjamin telah mencuri data tersebut. Padahal rencana mereka sama sekali tidak pernah sampai sejauh itu. Keesokan paginya, Max dan teman-temannya menemui Benjamin. Pertengkaran kecil pun tak terelakkan. Weißt du was? Du bist nutzen und manipulieren. Tak lama, kemudian mereka melihat sebuah berita mengejutkan. Kematian Krypton, agen rahasia BND yang ditugaskan mengumpulkan data para peretas di Darknet. Ternyata, data yang sebelumnya dikirim Benjamin kepada MRX telah dijual ke Russian Cyber Mafia. Akibatnya, kelompok Clay menjadi kambing hitam. Belakangan terungkap MRX ternyata bagian dari kelompok peretas bernama Friends. Terjadi perdebatan di antara mereka, karena ulah Benjamin membuat kelompok Clay menjadi sangat dicari oleh Europol.
Namun Benjamin meyakinkan mereka akan memperbaiki ini semua. Mereka mempunyai rencana untuk mencari MRX itu sendiri. Mereka pun menghubungi MRX menggunakan komputer yang berada di sebuah perpustakaan. Namun aksi mereka berhasil dilacak oleh Europol. Polisi pun segera dikirim ke lokasi tempat kelompok Benjamin berada. Mereka sempat memperoleh informasi penting dari MRX, tetapi tak lama kemudian sirene terdengar. Pasukan polisi datang, mengepung, memaksa kelompok Benjamin melarikan diri secepat mungkin. Di sini kita kembali ke Hannah dan Benjamin. Benjamin menawari Hannah untuk bekerja sama dengannya. Ia berjanji akan memberikan identitas asli MRX kepada Hannah dan membuktikan bahwa kematian Krypton adalah ulah MRX. Benjamin pun melanjutkan ceritanya kepada Hannah. Terlihat di sini kelompok mereka tengah meninggalkan semua jejak, termasuk membakar markas mereka dan memutuskan untuk pergi ke Den Haag untuk masuk ke kantor Europol. Namun kantor di sana sangat dijaga ketat oleh penjaga. Mereka memutuskan untuk menggunakan saluran pembuangan. Namun tiba-tiba tangan Max tertusuk sebuah paku. Mereka pun kembali untuk beristirahat, namun Benjamin memberanikan diri untuk pergi sendirian saat Max dan yang lain tengah tertidur. Benjamin menggunakan kartu kunjungan Europol yang ia temukan. Di sana Benjamin beralasan kepada satpam jika dompetnya hilang di kantin yang berada di dalam. Ia meminta kepada satpam agar mengantarkannya ke kantin untuk mencari dompetnya. Singkat cerita, satpam pun mengantarkan Benjamin ke dalam gedung. Di sana Benjamin memasang sebuah alat buatan Paul yang mampu mengelabui jaringan nirkabel. Jika seseorang terhubung ke jaringan tiruan tersebut, Benjamin dapat mengakses komputernya. Dari situ, ia dapat menyebarkan virus Trojan kepada MRX, dan jika berhasil, mereka akan bisa mengetahui identitas asli MRX. Namun MRX tidaklah bodoh. Ia sudah mengetahui semua trik yang akan dilakukan Benjamin, karena kode yang dipakai Benjamin untuk masuk ke situs Cyberknight ternyata adalah IP transmitter. Perangkat itu justru memungkinkan MRX melacak lokasi dan menangkap wajah Benjamin. Di sana terlihat dua orang berjas hitam masuk ke dalam kafe. Melihat itu, Benjamin segera pergi dan melarikan diri. Terjadi aksi kejar-kejaran hingga Benjamin berhasil kabur saat bersembunyi di jalur kereta bawah tanah. Benjamin memutuskan untuk kembali ke hotel yang tempat mereka menginap. Namun setibanya di sana, ia dikejutkan oleh pemandangan mengerikan. Semua rekannya telah tewas, dan beberapa selongsong peluru yang berada di lantai kamar hotel. Benjamin kemudian menunjukkan kepada Hannah 3 selongsong peluru yang digunakan untuk menghabisi rekan-rekannya. Cerita kembali ke waktu sekarang, Benjamin telah menceritakan semuanya kepada Hannah. Yang diinginkannya kini hanyalah hidup dengan tenang dan aman. Ia bersedia memberikan informasi mengenai MRX dan kelompok Friends asalkan mendapatkan program perlindungan saksi beserta identitas baru. Hannah pun lalu bertanya, jika Benjamin benar-benar ingin masuk program perlindungan saksi, apa rencana yang akan ia lakukan untuk menjebak MRX lagi? Di sini Benjamin menjelaskan ia akan menyerang titik lemah MRX, yaitu harga dirinya. Di sini Benjamin melakukan aksinya dengan berpura-pura menjadi MRX. Dengan cara itu, Benjamin menyebarkan berita jika MRX adalah mata-mata para hackers dan bekerja untuk Europol. MRX melihat itu semua memaksa masuk yang ternyata Benjamin telah memasang perangkap yang sama ketika ia dijebak dulu. Lokasi MRX pun diketahui, segera polisi menangkapnya di sebuah kafe. Ia bernama Sean Denham yang baru berumur 19 tahun dan ia berasal dari New York. Dengan keberhasilan Benjamin menjebak MRX, Hannah bertekad menepati janjinya. Dalam beberapa jam saja, Benjamin akan mendapatkan kebebasan dan identitas baru. Saat menunggu proses itu, pandangan Hannah tertuju pada bekas luka di tangan Benjamin. Seketika, ingatannya melayang pada Max, luka yang sama akibat paku yang tak sengaja melukai Max ketika mereka dulu menyusuri saluran pembuangan. Hannah memutuskan untuk pergi ke rumah Benjamin. Di sana ia menemukan obat Ritalin. Dan Hannah mengunjungi Mary yang tengah berada di kampusnya. Di sini Hannah menanyakan Mary tentang Benjamin. Namun anehnya, dari pengakuan Mary, mereka sudah lama tidak bertemu, jauh berbeda dengan cerita dari Benjamin. Semakin curiga dengan cerita Benjamin, Hannah memutuskan untuk pergi ke dokter yang pernah merawat ibu Benjamin. Di sana, Hannah mendapatkan fakta mengejutkan. Jika ibu Benjamin memiliki penyakit kepribadian ganda, lebih tepatnya 4 kepribadian. Yang dimana mereka adalah cerminan dari dirinya sendiri. Hidupnya bergantung pada obat-obatan.
Dokter menjelaskan jika penyakit itu bisa diturunkan kepada Benjamin dengan berbagai faktor yang memicunya, seperti kecanduan zat dan peristiwa traumatis, yang ternyata obat Ritalin salah satu pemicunya. Sebelum pergi, Hana menjenguk nenek Benjamin. Ia menemukan kotak kosong yang berada di sebelahnya. Hana pun langsung kembali ke kantor dan mengatakan jika semua cerita Benjamin adalah sebuah kebohongan. Luka di tangan karena paku bukan dialami oleh Max, melainkan oleh Benjamin. Kunci mobil tidak berada di Stephen, itu juga ada di Benjamin. Dan ibu Paul yang meninggal saat kecil itu juga kisah Benjamin. Dan rumah neneknya juga baik-baik saja, tidak pernah terbakar seperti yang Benjamin ceritakan. Tidak pernah ditemukan mayat di hotel, dan Mary tidak pernah bertemu Benjamin lagi. Dan kotak kosong yang dibawa Hana itu adalah tempat 3 selongsong peluru, yang dimana peluru itu adalah kenang-kenangan dari teman ayah nenek Benjamin. Hana pun akhirnya menyimpulkan bahwa seluruh cerita Benjamin hanyalah hasil imajinasinya. Fakta yang terungkap, semua tindakan selama ini dilakukan Benjamin seorang diri. Max, Stephen, dan Paul tidak pernah benar-benar ada, melainkan kepribadian lain yang ia ciptakan sendiri. Dengan berat hati, Hana membatalkan perjanjian program perlindungan saksi. Syarat hukum tidak mengizinkan seseorang yang menderita gangguan mental untuk masuk ke dalam program tersebut. Sehingga Benjamin tidak dapat memperoleh identitas baru yang semula dijanjikan. Dengan rasa kecewa, Benjamin memohon agar program pelindungan saksi tetap dilakukan karena ia takut akan dibunuh oleh Friends dan Cyber Rusia. Akhirnya seluruh kasus resmi ditutup dengan keberhasilan Hana. Prestasinya mendapat apresiasi luas, atasan, rekan kerja, bahkan media memuji ketegunannya menuntaskan misteri yang rumit. Namun di balik sorotan itu, pikiran Hana masih tertuju pada Benjamin. Ia tidak bisa berhenti membayangkan bagaimana nasib pria tersebut. Saat Hana hendak mengantar Benjamin ke persidangan, ia dengan diam-diam membantunya. Benjamin diminta untuk mengubah identitasnya secepat mungkin dan nanti Hana akan beralasan jika Benjamin kabur dalam perjalanan. Yang diinginkan mereka hanyalah MRX dan Friends, sedangkan kau bukan siapa-siapa. Hana meminta kepada Benjamin agar berjanji untuk berhenti meretas, apapun alasannya. Sebelum pergi, Hana meminta Benjamin mengajarinya trik sulap gula batu yang pernah ia tunjukkan. Wenn man weiß, wie es funktioniert, dann enttäuschend. Benjamin pun kemudian menjelaskan bahwa trik itu sebenarnya hanyalah pengalihan. Menurutnya, orang selalu cenderung melihat apa yang ingin mereka lihat, sehingga gerakan sederhana bisa tampak seperti keajaiban. Benjamin pun akhirnya dibebaskan, namun di sini Hana terlihat kepikiran dengan trik sulap yang dijelaskan Benjamin. Adegan terakhir menampilkan Benjamin berada di atas sebuah kapal. Rambutnya sudah diwarnai sebagai bagian dari identitas barunya. Dari belakang, muncul Max, Stephen, Paul, dan juga Mary. Kehadiran mereka menyingkap kebenaran yang mengejutkan. Semua rekan Benjamin ternyata nyata. Ternyata selama ini, Hana tertipu oleh rekayasa rumit yang disusun Benjamin bersama teman-temannya. Cerita yang ia ungkap di ruang interogasi memang terjadi, tetapi Benjamin memanipulasinya, memandukan fakta dengan kebohongan agar terlihat seolah ia mengidap gangguan kepribadian ganda. Dengan siasat itu, ia berhasil menipu pihak berwajib, mendapatkan kebebasan dan menghilang bersama kelompoknya. Keine Zaubertricks mehr. Gimana guys? Ceritanya seru bukan? Jangan lupa subscribe dan like kalau kalian suka dengan video ini. Kalau ada film lain yang mau kalian request untuk diangkat di video berikutnya, tulis aja di kolom komentar. Saya undur diri dulu, bye-bye!